kita langsung mulai saja. Namaku Yusuf, lahir dan besar di Kasear, sebuah kota tua di Xinjiang, tempat suara azan masih menggema. Walau pelan dan tersembunyi, aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku dulu imam kecil di masjid kampung sebelum tempat ibadah itu dipaksa tutup karena dianggap tidak terdaftar di buku menjahit baju di rumah, sambil sesekali mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tetangga, diam-diam, tentu saja. Karena di sini, menjadi muslim bukan hanya minoritas kami dianggap ancaman, tapi aku punya mimpi. Aku belajar keras, dapat beasiswa penuh untuk kuliah teknik komputer di Beijing. Awalnya kupikir, kalau aku pintar, jujur, dan bekerja keras, orang-orang akan menerimaku. Tapi ternyata, tidak semudah itu. Hari pertama kerja di perusahaan teknologi tempat aku magang sebuah startup besar yang kabarnya sedang naik daun, aku datang rapi, kemeja putih, tas laptop di punggung, wajah penuh semangat. Tapi ketika aku menyerahkan kartu identitasku untuk didaftarkan ke sistem akses gedung, staf HR-nya mendadak berubah ekspresi. "Oh, dari Xinjiang, ya?" katanya sambil melirik petugas keamanan di belakangnya. "Tunggu sebentar." Dia pergi tanpa penjelasan. 5 menit, 10 menit, 20, aku mulai gugup, sementara orang lain yang datang setelahku sudah masuk. Aku masih berdiri di lobi seperti orang yang salah tempat. Akhirnya, 2 petugas keamanan datang menghampiriku. Salah satunya bilang, "Bisa buka tas kamu. Prosedur baru untuk pendaftar dari daerah sensitif." Aku kaget, "Maksudnya Xinjiang?" tanyaku pelan. Dia hanya diam. Mereka menggeledah tasku seperti aku bawa bom, laptop dibuka, buku catatan dibolak-balik. Bahkan mushaf kecil pemberian ibu yang selalu kubawa, dipegang pakai sarung tangan plastik dan difoto. Aku merasa telanjang, dipermalukan, tapi aku tetap diam. Karena kupikir, mungkin ini cuma awal yang sulit, mungkin besok akan lebih baik. Tapi, aku salah. Hari-hari selanjutnya malah lebih menyakitkan. Di ruang kerja, aku diperlakukan seperti alien. Saat aku duduk, beberapa orang pindah tempat. Ketika aku mencoba mengajak ngobrol, mereka hanya menjawab pendang atau pura-pura sibuk. Ada satu kali aku dengar bisik-bisik dari belakang, "Jangan kasih dia akses ke server, bisa-bisa nanti sistem diretas buat organisasi radikal." Aku pura-pura tidak dengar, tapi dadaku panas. Mereka bahkan belum mengenalku. Minggu kedua, aku diminta hadir dalam rapat tim. Aku datang tepat waktu. Tapi saat aku masuk, manajerku, seorang pria muda lulusan luar negeri, langsung menatapku tajam. "Kamu lupa ganti baju?" katanya. Aku bingung, "Maksudnya? Ini kantor teknologi, bukan masjid," katanya sambil menunjuk lengan panjang dan kopiah kecil yang kupakai. Padahal itu cuma baju biasa. Lengan panjang warna netral dan kopiah itu bagian dari siapa aku. Tapi aku hanya minta maaf dan melepasnya. Di luar ruangan, aku nangis di toilet, diam-diam. "Karena cowok nggak boleh lemah," katanya. Tapi ya Allah, rasanya sakit banget. Dihina karena sesuatu yang tak pernah kupilih. Aku lahir sebagai muslim. Malam hari, aku menelepon ibu. Suaranya tenang seperti biasa. "Sabar ya, Nak," katanya. "Di tempat orang, kita memang harus lebih kuat. Kamu di sana bukan hanya bawa nama Yusuf, tapi bawa nama semua orang yang tidak punya suara." Aku diam lama, ingin bilang aku mau pulang. Tapi aku tahu, itu bukan jalan keluar. Sampai akhirnya kejadian paling parah terjadi. Suatu hari, aku bekerja lembur untuk menyelesaikan skrip sistem keamanan baru. Proyek ini penting, karena perusahaan akan menghubungkan sistem dengan pemerintah provinsi. Kalau gagal, perusahaan bisa didenda. Dan karena aku tahu sistem enkripsi, manajer minta bantuanku meskipun dengan terpaksa. Aku kerja sampai jam 2 pagi sendirian di kantor. Besoknya, berita tersebar, data server sempat error selama 6 menit. Ada aktivitas mencurigakan dari IP internal. Langsung saja, aku yang dituduh. "Siapa yang kerja malam itu?" "Yusuf, dia dari Xinjiang kan?" Mereka tak butuh bukti, tak peduli bahwa log sistem menunjukkan aku tidak melakukan kesalahan, tidak peduli bahwa aku justru mengamankan celah yang bisa dimanfaatkan hacker. Yang mereka lihat cuma satu, aku muslim, dari Xinjiang. Jadi, aku pasti yang salah. Aku dipanggil ke ruangan HR, 3 orang duduk seperti sedang interogasi. "Kamu sadar aktivitas kamu semalam mencurigakan?" Aku justru menutup port backdoor di server, cek lognya ada. "Skrip log saya di sana. Bagaimana kami tahu kamu tidak memasang sesuatu dulu sebelum menutupnya?" Aku tertawa miris. "Jadi,
Aku salah, karena membantu. Tak ada jawaban, hanya tatapan kosong. Tatapan orang-orang yang tak mau melihat kebenaran. Hari itu aku diskors, tanpa gaji, tanpa pembelaan. Saat pulang malam itu, aku berjalan di bawah langit Beijing yang terang tapi dingin. Aku menatap ke langit, mengingat langit biru Xinjiang, tempat aku dulu merasa utuh di sini. Langit pun terasa asing, tapi jauh dalam hatiku. Aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah, karena aku bukan sekadar minoritas. Aku adalah manusia, dan manusia ketika didesak terlalu lama akan bangkit. 2 hari setelah diskors, aku duduk di kamar kecil kontrakanku yang pengap, menatap laptop yang tak lagi kugunakan untuk coding, tapi kini jadi alat pembelaan diri. Aku buka kembali log server malam itu, berulang-ulang, seperti orang putus asa, mencari harapan dalam reruntuhan. Aku tahu aku tidak salah. Aku tahu aku justru menyelamatkan sistem dari celah keamanan yang bisa jadi bencana. Tapi di kantor, siapa yang peduli? Yang mereka tahu cuma satu hal, Yusuf dari Xinjiang sama dengan potensi ancaman. Tak ada yang peduli betapa tulus niatku, betapa keras aku kerja. Label sudah terpasang di jidatku sejak hari pertama. Pagi itu aku nekat datang ke kantor, walaupun statusku diskors. Aku duduk di kafe depan gedung, menunggu seseorang yang mungkin bisa jadi harapan terakhirku. Yuki, analis data dari Jepang yang satu tim denganku. Dia satu-satunya orang yang pernah menyapaku tanpa curiga, yang pernah bilang, "Aku suka cara kamu nulis skrip, rapi dan klien." Saat aku minta bantuannya lewat pesan, dia hanya balas, "Datang besok jam 9. Tapi hati-hati, mereka sedang mencari kambing hitam." Jam 9:12 menit, dia muncul dengan masker dan hoodie, duduk cepat di depanku. Aku gak punya banyak waktu. HR sedang periksa semua catatan proyek, aku tahu, dan mereka hanya cari cara biar aku bisa disalahkan. Jawabku pelan. Yuki membuka ponselnya, lalu memperlihatkan tangkapan layar log akses server. Dari jam 1 sampai 2 pagi, ada IP asing masuk pukul 1:43 menit. Berasal dari jaringan kantor, tapi bukan dari laptopku. IP itu punya akses admin yang anehnya. Tidak terdaftar atas nama siapapun, lognya sudah dihapus dari server utama. Katanya cepat, tapi aku punya backup otomatis di laptop kerja pribadi. Aku menahan napas. Kamu yakin mereka akan peduli bukti ini? Yuki menghela napas. Kalau bukti ini ada di tangan manajer kita sekarang, tidak. Dia bagian dari mereka yang ingin kamu disingkirkan. Tapi, kalau sampai ke Sitio langsung, mungkin. Aku pulang hari itu dengan hati penuh harap sekaligus waspada. Aku sudah terbiasa dikhianati sistem, jadi aku tak bisa sepenuhnya percaya siapa pun. Tapi kali ini, aku tak punya pilihan. Aku harus lawan. Aku harus buktikan bahwa kami Muslim dari Xinjiang bukan kambing hitam untuk setiap kegagalan orang lain. Besoknya, aku kembali ke kantor. Kali ini, bukan ke ruang kerja, tapi ke lantai 21 kantor Sitio Sangliang, pria tua yang jarang turun ke lantai operasional. Aku harus nekat. Aku menunggu di depan ruangannya dengan jantung seperti palu. Saat pintu terbuka, dia menatapku heran. "Kamu siapa?" "Yusuf, dari tim Bakan yang diskors." "Dia, tapi saya punya bukti bahwa saya tidak bersalah." Dia akan menolak. Aku tahu, tapi aku langsung menyodorkan flash disk kecil. "Tolong, lihat file di dalamnya. Kalau saya bohong, saya siap dipecat." Sang Liang menatapku lama, lalu tanpa bicara, dia ambil flash disk itu, masuk ke ruangannya, dan menutup pintu. Hari-hari setelah itu seperti neraka diam. Tidak ada kabar, tidak ada panggilan, tapi rumor mulai beredar. Katanya ada penyelidikan baru. Katanya laptop manajer kami, Liu Jian, disita diam-diam oleh tim keamanan internal. Sampai suatu hari, aku menerima email, "Silakan hadir kembali ke kantor mulai Senin, Anda telah direhabilitasi." Aku datang Senin pagi, dan seluruh kantor hening seperti kuburan. Saat aku lewat, orang-orang yang dulu berpaling sekarang pura-pura sibuk, yang dulu menatap dengan sinis, kini tak berani menatap sama sekali. Tapi manajerku tidak terlihat kabarnya. Dia cuti panjang. Yuki menghampiriku diam-diam. CEO marah besar. Katanya, perusahaan kita tidak akan jadi alat diskriminasi pemerintah, apalagi terhadap orang yang justru menyelamatkan sistem. Lalu dia tersenyum kecil. "Kamu mulai dilihat sekarang." Aku ingin tersenyum, tapi hati ini terlalu perih. Bukan karena aku kembali, tapi karena aku tahu ini belum berakhir.
Apa yang terjadi padaku bukan satu kasus, itu sistem, itu struktur. Itu cara dunia melihat kami. Seminggu kemudian, CTO memanggilku ke ruangannya. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Yusuf? Aku menggeleng. Semua ini bisa dicegah kalau sejak awal kami memperlakukanmu seperti manusia, bukan statistik. Aku hanya diam. Kami akan mempercayakan kamu sebagai kepala kecil tim keamanan internal untuk satu proyek baru. Sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan, aku terkejut. Tapi, orang-orang tidak akan terima. Dia hanya tersenyum. Biarkan mereka belajar menerima. Kamu sudah buktikan bahwa kamu lebih dari cukup. Malamnya, aku berjalan sendirian ke jembatan kecil dekat apartemen, menatap langit Beijing yang tetap asing. Tapi kali ini, ada cahaya. Aku ingat lagi kata-kata ibu. Kamu bukan hanya bawa nama Yusuf, kamu bawa suara orang-orang yang tidak pernah diberi tempat bicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Hari pertama aku kembali ke kantor dengan jabatan baru security lead untuk proyek integrasi sistem baru, sama sekali tidak terasa seperti kemenangan. Rasanya seperti dilempar ke kandang singa, tapi disuruh tersenyum saat aku masuk ke ruangan. Ting, semua orang berhenti bicara. Beberapa langsung menunduk, beberapa tetap menatap, tapi ekspresi mereka bukan hormat. Lebih mirip curiga atau jijik yang disamarkan dengan sopan santun palsu. Di meja kerjaku, ada catatan kertas yang ditempel pakai selotip. Jabatan bukan berarti bisa dipercaya. Semua tahu kamu naik karena main korban. Tanganku gemetar. Makan siang di kantin pun seperti berjalan di atas ranjau. Aku duduk di pojokan seperti biasa, membuka kotak makan isi nasi dan ayam goreng buatan sendiri. Tapi sekarang, semua orang seolah menjaga jarak ekstra 10 meter dariku, seolah-olah aku bawa virus. Satu meja di seberangku berbisik keras-keras. Tuh yang kemarin bikin manajer kita dikopot. Dia, tapi katanya dia cuma jago ngadu, bukan karena kerjaan. Pakai agama buat nyari simpati. Klasik banget. Aku genggam sendok erat-erat, nafsu makanku hilang. Tapi aku tahan. Aku nggak mau mereka lihat aku hancur. Beberapa minggu berlalu, tugas utamaku sekarang adalah menyusun sistem keamanan digital baru, bekerja sama dengan tim dari vendor luar negeri. Proyek ini penting banget karena pemerintah Cina akan menggunakan sistem ini untuk koneksi lintas provinsi. Kalau gagal, reputasi perusahaan bisa ambruk. Masalahnya, aku tidak diberi akses penuh oleh tim IT internal. Setiap kali aku minta log audit trail atau dokumen kode lama, jawabannya sama, masih dalam pengecekan. Tapi aku tahu itu alasan yang dibuat-buat. Mereka tidak mau aku benar-benar bekerja. Mereka ingin aku gagal. Mereka ingin bisa berkata, tuh kan, dikasih jabatan pun, tetap nggak bisa apa-apa. Yuki, yang masih membantuku diam-diam, bilang sesuatu yang bikin aku tambah panas. Beberapa orang di tim IT sedang nyebar gosip bahwa kamu nyuri data klien ke luar negeri. Katanya kamu punya hubungan dengan organisasi luar. Aku langsung berdiri, apa? Itu fitnah. Mereka gila? Yuki mengangguk pelan. Itu strategi mereka. Kalau kamu melawan terlalu keras, mereka bilang kamu defensif. Kalau kamu diam, mereka bilang kamu menyembunyikan sesuatu. Aku duduk kembali. Napas berat. Sampai kapan harus kayak gini? Apa semua hidupku harus selalu jadi tersangka dulu baru dibersihkan? Dia tak menjawab. Karena kami berdua tahu jawabannya. Beberapa hari kemudian, undangan presentasi datang. Aku diminta memaparkan kemajuan proyek di depan para eksekutif. Aku kerja lembur selama 3 hari, menyusun semua laporan dan demo. Tapi pagi hari presentasi, itu presentasiku hilang dari server, lenyap. Tak ada backup, tak ada log akses. Aku panik. Aku cari di setiap folder, bahkan drive pribadi, semua hilang. Seperti dihapus dengan sengaja. Aku lari ke ruang CTO, Pak Sen. File saya hilang dari sistem. Presentasi hari ini tidak bisa saya jalankan. Dia menatapku tajam. Ini bukan masalah kecil, Yusuf. Anda ditugaskan bukan untuk membuat alasan, bukan. Alasan, Pak. Saya yakin ini sabotase. Seseorang dari tim IT. Dia memotong. Bawa bukti. Jangan tuduh sembarangan. Aku keluar dari ruangannya dengan napas sesak. Rasanya seperti dilempar dari tebing. Lalu disuruh terbang. Sorenya, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lantai sudah sepi. Aku masih mencoba memulihkan data dari folder sementara. Tak ada hasil. Lalu Yuki masuk pelan-pelan, membawa flash disk kecil. Aku nyimpan backup presentasimu. Diam-diam.
Karena aku tahu mereka akan berbuat sesuatu, aku menatapnya seperti melihat malaikat. Kamu, serius? Dia mengangguk, tapi ini bukan tentang Vel. Ini tentang nyawa profesional kamu. Mereka nggak akan berhenti sebelum kamu jatuh. Aku ambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Mereka boleh benci aku, tapi aku nggak akan izinkan mereka runtuhkan hidupku. Besok paginya, aku berdiri di depan ruangan konferensi dengan kepala tegak. Slide presentasiku berjalan mulus. Penjelasanku rinci. Beberapa eksekutif mengangguk. CEO terlihat puas. Tapi yang kulihat paling jelas adalah wajah-wajah rekan setimku pucat, terdiam, dan mulai panik. Karena rencana mereka gagal, aku menutup presentasi dengan kalimat, "Kadang, sistem paling berbahaya bukan yang bocor dari luar, tapi yang perlahan-lahan digerogoti dari dalam, oleh rasa benci yang disamarkan sebagai loyalitas." Ruangan hening. CTO tersenyum. "Bagus, Yusuf. Sangat bagus." Dan saat itu, aku tahu, aku belum menang. Tapi aku sudah bukan pion yang bisa dibuang lagi. Setelah presentasi itu, semuanya berubah. Tapi bukan jadi lebih baik. Justru makin gelap. Orang-orang tak lagi menyerangku secara langsung. Tidak ada catatan hinaan di meja. Tidak ada bisik-bisik di kantin. Tapi justru, karena itu, aku jadi makin curiga. Sunyi seperti ini biasanya hanya ada sebelum badai. Aku mulai merasa diawasi. Email kerjaku lambat terbuka. Akses login kadang gagal meski password benar. Suatu malam, saat aku keluar kantor, aku melihat dua pria tak dikenal berdiri di seberang gedung, tak bergerak, hanya menatap. Aku tak yakin mereka siapa, tapi naluriku bilang, ini bukan kebetulan. Besoknya, Yuki datang dengan wajah panik. Dia tunjukkan sebuah forum daring internal yang tak seharusnya bisa diakses pegawai biasa. Tapi dia, entah bagaimana, bisa mengintip. Di sana, ada thread panjang berisi laporan aktivitas mencurigakan olehku. Dan lebih parahnya, ada laporan yang dikirim ke pihak luar. Nih, kelihatannya sudah sampai ke Biro Keamanan, kata Yuki pelan. Ada data yang menyebutkan kamu punya koneksi ideologis ke luar negeri. Aku tertawa hambar. Koneksi ideologis? Apa mereka maksud? Aku salat. Yuki tak menjawab. Hari itu aku pulang lebih cepat. Begitu masuk kamar, HP-ku langsung berdering, nomor tak dikenal, Yusuf Ma. Suara pria, dingin dan datar. Ya, siapa ini? Kami dari kantor pengawasan, kami ingin bertemu untuk klarifikasi beberapa data perjalanan Anda, termasuk komunikasi digital yang terekam dalam log kerja Anda. Harap hadir besok pukul 10 pagi. Tanpa penjelasan, tanpa pilihan, aku duduk di tempat tidur, memegang ponsel yang masih hangat, dadaku sesak. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena aku tahu semua ini terjadi karena satu alasan, aku Muslim, dan aku tidak menunduk saat mereka ingin aku diam. Malam itu aku telepon ibu, suara beliau lembut, tapi aku bisa dengar nafasnya berat. Yusuf, beberapa hari lalu, ada orang datang ke rumah, katanya dari pemerintah. Mereka nanya-nanya tentang kamu. Aku tercekat. Mereka ganggu ibu. Nggak apa-apa, ibu nggak bilang apa-apa. Tapi, ibu minta satu hal. Kalau kamu merasa tidak aman, kamu boleh pulang. Air mataku mengalir. Tapi aku paksa suara tetap stabil. Aku nggak bisa pulang. Bu, kalau aku pulang sekarang, semua ini sia-sia. Aku harus terus di sini. Ibu diam sejenak. Lalu berkata, kalau begitu, jangan pernah takut. Allah tahu siapa yang berdiri untuk kebenaran. Keesokan harinya, aku datang ke kantor pengawasan. Ruangan dingin, dinding putih, kamera di setiap sudut. Dua pria duduk di hadapanku, mengenakan jas hitam dan ekspresi yang sudah disetel. Untuk tidak menunjukkan emosi, mereka mulai menanyai detail tentang pesan WhatsApp yang pernah kukirim ke sepupuku di Istanbul, tentang donasi kecil ke organisasi kemanusiaan Suriah, tentang file Quran di laptop kerja. Apakah Anda menyebarkan ideologi agama secara aktif di lingkungan kerja? Salah satu dari mereka bertanya, tidak, jawabku tenang. Saya hanya menjalankan ibadah saya sendiri. Apakah Anda merasa menjadi bagian dari kelompok yang tertindas di negara ini? Pertanyaan itu, seperti tamparan, aku tatap mata pria itu. Saya bukan bagian dari kelompok manapun, saya hanya ingin bekerja jujur, hidup damai, dan dihargai. Seperti manusia biasa. Wawancara itu berlangsung 2 jam. Saat aku keluar, dunia terasa lebih berat. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak takut lagi. Karena ternyata, ketakutan mereka jauh lebih besar.
Mereka takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti, mereka takut pada kebenaran yang mereka tolak lihat, dan mereka pikir, kalau bisa buat aku diam, semua akan selesai mereka. Salah, besoknya, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Sebuah artikel muncul di situs berita independen internasional. Engineer Muslim asal Xinjiang jadi target diskriminasi di perusahaan teknologi Beijing. Ada foto buram wajahku, diambil dari presentasi tempo hari. Artikel itu menyebut insiden hilangnya data, pemecatan manajer, dan bahkan tekanan dari lembaga pengawasan. Rupanya, Yuki diam-diam mengirim cerita kami ke media luar negeri. Aku panik, aku khawatir. Tapi yang terjadi justru luar biasa. Email dukungan mulai masuk di DM dari orang-orang tak dikenal, dari kota-kota lain di Cina, bahkan dari luar negeri. Ada yang bilang, aku juga muslim dan kerja di tempat seperti kamu, aku paham rasanya. Ada yang bilang, terima kasih sudah bersuara. Kamu mewakili banyak dari kami yang gak berani, dan dari sana, semuanya mulai bergeser. CEO perusahaan memanggilku, bukan untuk memarahi, tapi untuk bicara empat mata. Kami tidak bisa kontrol semua tim, katanya, tapi mulai sekarang, kamu akan punya pengawalan, proyek ini akan dipindah ke unit khusus yang lebih aman. Aku tahu itu bukan karena dia peduli, tapi karena perusahaan takut reputasi mereka rusak. Takut dunia melihat wajah asli mereka, tapi tak masalah. Aku tidak butuh belas kasihan, aku butuh ruang untuk membuktikan bahwa kami umat yang tertindas, yang difitnah, yang direndahkan tetap bisa berdiri, bahkan lebih tegak dari mereka yang mencoba menjatuhkan, dan langit Xinjiang kini terasa sedikit lebih dekat. Meski aku masih di bawah bayangan, aku tahu, cahaya sedang menuju ke arahku. Proyek keamanan digital nasional akhirnya masuk ke tahap akhir. Tim sudah bekerja selama berminggu-minggu, menyusun sistem yang akan digunakan lintas provinsi untuk memproses data pemerintahan. Aku, sebagai kepala tim, dituntut memastikan semuanya berjalan sempurna, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kesalahan. Tapi sejak berita tentang diriku menyebar ke luar negeri, situasi di dalam kantor jadi semakin tidak stabil. Beberapa rekan kerja mulai menjauh total, seolah takut dikaitkan denganku. Beberapa lainnya terang-terangan menghindar, tak sudi satu ruangan denganku. 1-2 orang bahkan menghapus namaku dari dokumentasi tim, seolah aku tak pernah ikut kerja sama sekali. Yang paling menyakitkan adalah ketika nama Yusuf tidak disebut sama sekali dalam laporan progres bulanan ke manajemen pusat, padahal hampir separuh skrip dan arsitektur keamanan proyek itu berasal dari tanganku. Aku diam untuk sementara, karena aku tahu sesuatu sedang dirancang di belakangku, dan aku benar. 2 minggu sebelum peluncuran sistem nasional, terjadi kejadian besar. Sistem uji coba tiba-tiba rusak. Data dalam staging server hancur total. Semua backup error. Beberapa data dummy yang seharusnya aman justru bocor dan muncul di forum hacker luar negeri. Media langsung heboh. Perusahaan panik. Manajemen rapat darurat. Aku dipanggil ke ruangan Dewan Teknis, di mana 10 orang petinggi duduk seperti hakim di ruang sidang. Di tengah-tengah ruangan, berdiri satu orang yang membuat darahku mendidih, Liu Jian, manajer lamaku, orang yang dulu dikopot karena menyabotasiku. Sekarang, entah bagaimana, dia kembali dan duduk sebagai konsultan keamanan dari vendor luar. Aku tahu ini bukan kebetulan, ini jebakan. Kami menemukan bukti bahwa skrip milik Yusuf Ma mengandung celah enkripsi yang bisa dimanfaatkan untuk mencuri data internal, kata Liu Jian dengan suara tenang tapi menusuk. Celah itu hanya muncul setelah file tersebut dimodifikasi oleh tim vendor. Jawabku cepat. Saya punya versi asli skrip itu dan tidak ada celah sama sekali. Kalau begitu, kata salah satu petinggi, kenapa kamu tidak laporkan lebih awal bahwa ada perbedaan skrip? Karena kalian tidak pernah memberi aku akses penuh, batinku. Tapi aku tahan. Aku tahu marah hanya akan menguatkan skenario mereka. Aku akan serahkan semua data, semua log, semua file backup asli. Tapi izinkan aku membela diriku dalam forum terbuka. Jangan putuskan kasus ini dalam ruangan tertutup seperti ini, kataku tegas. Semua diam. Lalu salah satu direktur eksekutif berkata, kamu boleh membela diri, tapi sampai saat itu, kamu dinonaktifkan dari proyek ini, dan semua aksesmu dicabut sementara. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari paling gelap. Aku kembali bekerja sebagai staf biasa, duduk di ruang kecil yang tak ada jendelanya. Komputerku tak lagi tersambung ke
Jaringan internal utama, beberapa file pribadi di laptopku disita oleh tim keamanan, dan yang paling menyakitkan, beberapa karyawan muslim lain yang sempat dekat denganku ikut dimintai keterangan dan dimarahi atasan mereka. Aku merasa jadi racun, semua yang menyentuhku ikut terkena, Yuki pun akhirnya ditekan. Aku tahu itu, karena dia mulai jarang bicara denganku. Dan kalaupun bicara, selalu dengan bisikan cepat dan tatapan gelisah, tapi aku tak marah. Aku tahu dia berjuang sebisanya. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk orang sepertiku. Satu malam, saat aku sedang bersih-bersih hard drive eksternal, aku menemukan sesuatu, skrip cadangan versi awal, yang secara tak sengaja pernah kusimpan di folder lama, sebelum dikirim ke tim vendor. Aku bandingkan dengan versi terakhir, yang bocor ke publik, dan benar, ada celah enkripsi, yang sengaja disisipkan di versi vendor. Tapi celah itu hanya aktif, jika dijalankan di server tertentu yang IP-nya terdaftar atas nama Liu Jian. Tanganku gemetar. Aku punya bukti, tapi aku tahu, jika aku serahkan ini sekarang, kemungkinan besar mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan bilang aku merekayasa file tersebut, atau lebih parah lagi mereka akan menuduhku membuat semua ini sejak awal demi membalas dendam pada Liu Jian. Aku harus pikirkan cara lain, sesuatu yang tak bisa mereka sangkal, sesuatu yang membuat semuanya transparan dan tak bisa ditutup-tutupi. Besoknya, aku mengirimkan bukti itu ke CTO, ke Departemen Audit, dan ke seluruh direksi, tapi bukan lewat email internal. Aku kirim melalui saluran publik yang bisa diakses media. Aku tahu risikonya. Aku tahu bisa dianggap membocorkan data internal, tapi aku tidak peduli lagi. Karena aku tidak hanya sedang membela diriku, aku membela kebenaran. Aku membela semua yang diam-diam ditindas, semua yang dikambing hitamkan, semua yang setiap hari bangun tidur hanya untuk dituduh tanpa sebab. Malam itu, berita menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Judul utama, Engineer Muslim bongkar sabotas internal proyek digital nasional. Liu Jian langsung diberhentikan. Aku dipanggil ke ruangan CTO. Dia menatapku lama. Kenapa kamu lakukan ini lewat media? Aku menatap balik. Karena kalau saya serahkan langsung ke kalian, pasti akan lenyap. Seperti semua usaha saya sebelumnya. Dia tak menjawab, tapi wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu aku benar. Dan aku keluar dari ruangan itu, bukan sebagai Yusuf yang dituduh, tapi sebagai Yusuf yang bangkit. Namaku tiba-tiba dikenal publik. Dalam semalam, wajahku muncul di berita online, media sosial, bahkan di papan diskusi daring berbahasa Mandarin dan Inggris. Bukan lagi sebagai pegawai muslim dari Xinjiang yang dituduh, tapi sebagai whistleblower yang mengungkap sabotas di proyek nasional. Tapi ketenaran, bukan perlindungan. Justru sejak hari itu, aku merasa makin terancam, bukan karena bos, bukan karena sistem perusahaan, tapi karena orang-orang yang merasa aku mempermalukan mereka di depan dunia. Pesan masuk ke email kerjaku, beraninya kamu membocorkan aib perusahaan ke media asing, kau akan menyesal. Kalau kamu masih hidup minggu depan, itu keajaiban. Muslim memang selalu suka bermain korban, semoga kamu menghilang. Awalnya, aku anggap itu cuma ancaman dari keyboard warrior, tapi malam hari, saat aku pulang, aku sadar, seseorang mengikuti. Langkah kaki di belakangku teratur, bukan pemabuk, bukan pejalan kaki biasa. Aku sengaja belok ke jalan kecil, mempercepat langkah. Langkah di belakangku ikut cepat. Aku tiba-tiba berbalik, menatap langsung ke arah suara. Sosoknya langsung memalingkan muka, pura-pura menelepon. Aku tahu betul bahasa tubuh orang yang sedang menyamar. Sejak saat itu, aku tidak lagi pulang ke kontrakan. Yuki menyarankan aku menginap di apartemennya sementara, dan dengan berat hati, aku setuju. Dia yang mengatur semuanya, jadwal kerjaku, akses aman ke sistem, bahkan membatasi perangkat elektronikku, supaya tidak dilacak. Aku mulai merasa seperti buronan, padahal satu-satunya dosaku cuma membela kebenaran. Sementara itu, dunia luar mulai bergerak. Banyak organisasi HM internasional mulai membicarakan kasusku sebagai contoh nyata diskriminasi sistemik terhadap muslim di perusahaan Tiongkok modern, tapi media lokal, bungkam, pemerintah tidak bicara. Bahkan perusahaan tempatku bekerja mengeluarkan pernyataan formal yang mencuci tangan. Insiden ini adalah konflik teknis internal yang telah diselesaikan secara profesional, padahal semua orang tahu itu bohong. Tapi mereka pikir publik mudah dilupakan, mereka salah. Setiap kali mereka berusaha diam,
Semakin banyak orang yang membicarakan, beberapa pegawai minoritas dari perusahaan lain mulai buka suara. Anonim, ada yang cerita tentang rekan muslim dipecat karena ketahuan puasa. Ada yang mengaku dilarang salat saat jam istirahat karena dianggap mengganggu ritme kerja. Semua kisah itu dikirim ke akun media sosial yang kini dikelola oleh sukarelawan, termasuk UK. Kami bukan aktivis, kami cuma orang biasa yang bosan jadi korban. Namun tekanan makin berat, pihak perusahaan mulai menyebarkan narasi bahwa aku mengkhianati tempat kerja, bahkan membocorkan data negara. Aku dipanggil 2 kali oleh kantor pengawasan dengan nada makin mengancam. Jika kamu terus menyebar informasi ke luar negeri, kami bisa menyelidiki kamu atas pelanggaran keamanan nasional, kata salah satu petugas. Aku menatapnya, tenang, kalau itu yang harus saya hadapi, saya siap, tapi saya tidak akan berhenti bicara. Mereka tak menjawab, tapi tatapan mereka jelas. Aku sekarang musuh. Di satu malam yang dingin dan sunyi, aku duduk di balkon apartemen UK, menatap langit Beijing jauh samar. Aku melihat pesawat melintas. Aku berpikir, berapa besar harga yang harus dibayar untuk kejujuran? Yuki duduk di sampingku, membawa 2 cangkir teh. Kamu sudah pikirkan apa yang akan terjadi setelah ini? Tanyanya. Aku diam. Aku tahu kamu bukan tipe yang suka jadi sorotan, tapi dunia sudah melihatmu sekarang. Aku mengangguk pelan. Mungkin memang waktunya bukan lagi jadi penonton, mungkin ini memang bagian dari jalan yang Allah pilihkan. Yuki tersenyum samar. Kamu tahu, aku bukan muslim, tapi aku iri dengan keyakinanmu. Tenang sekali. Aku tertawa kecil. Tenang, karena sudah terlalu sering dipaksa kuat. Minggu itu, aku menerima tawaran dari organisasi global yang bergerak di bidang keamanan digital, dan mereka ingin merekrutku sebagai konsultan. Gajinya lebih besar, lingkungannya jauh lebih suportif, dan yang terpenting aku akan aman di luar negeri. Tapi aku bingung, pergi berarti selamat, tapi juga menyerah. Tinggal berarti terus berjuang, tapi bisa hancur. Aku menelepon ibu-ibu. Kalau Yusuf pergi dari sini, Yusuf aman. Tapi Yusuf merasa Yusuf menghindar. Suara ibu di ujung telepon tenang. Nah, berjuang tidak selalu harus dengan tinggal. Kadang, pergi juga bagian dari cara Allah menyelamatkan hambanya. Kalau Yusuf pergi, ibu akan marah? Tidak, tapi ibu minta satu hal. Jangan pernah berhenti bicara, dimanapun kamu berada. Aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena kalimat ibu, seperti cahaya di lorong gelap. Besoknya, aku kirim surat pengunduran diri, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pernyataan. Aku lampirkan surat itu di platform publik, lengkap dengan penjelasan bahwa aku mundur karena tidak ingin jadi alat legitimasi sistem yang membungkam. Surat itu viral, ribuan komentar masuk, banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang mencaci. Tapi aku tidak peduli, karena yang kulihat adalah benih-benih perubahan. Aku Yusuf, anak imam kecil dari Kasgar, dan aku tidak lagi bersembunyi. Aku tiba di Istanbul pada sore yang dingin. Kota ini indah, udara lembut, langit luas, dan azan berkumandang tanpa rasa takut. Tapi entah kenapa, dada ini tetap berat. Aku duduk di balkon apartemen kecil yang disediakan organisasi tempatku bekerja. Sekarang, dinding putih, meja kerja bersih, jaringan internet cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, tak ada kamera yang mengawasi, tapi mataku tetap mencari sesuatu, mencari langit Xinjiang, langit yang tak pernah bisa kulihat lagi. Tanpa bayangan trauma, hari-hari pertamaku di sini diisi dengan pelatihan, perkenalan, dan serangkaian wawancara media. Mereka menyebutku The Xinjiang Whistleblower. Mereka mengangkatku sebagai simbol, tapi aku bukan simbol. Aku bukan pahlawan. Aku hanya lelah di malam hari. Aku sering bermimpi buruk, mimpi tentang ruang interogasi, tentang Liu Jianyang, tertawa saat aku diskors, tentang suara langkah di belakangku yang terus menghantui, dan paling sering, mimpi tentang ibu di rumah, duduk sendirian, didatangi aparat lagi dan lagi. Aku bangun dalam peluh dingin, kadang dengan napas berat seolah paru-paruku tenggelam. Kehidupan baruku ini tenang, tapi ketenangan bisa jadi penjara juga, karena dalam hening, ingatan jadi lebih keras. Suatu hari, aku mendapat email dari seorang jurnalis muda bernama Rania, keturunan Turki Inggris yang sedang menulis tentang diskriminasi terhadap pekerja muslim di dunia korporat modern. Aku ingin menulis sesuatu yang lebih dari sekadar kisah korban.
Aku ingin tahu bagaimana rasanya ketika dunia mencoba mematikan suaramu. Tapi kamu tetap berdiri. Tulisnya. Aku membaca ulang kalimat itu beberapa kali, lalu akhirnya membalas, kalau kamu ingin tahu jawabannya, datang saja, aku akan. Cerita, kami bertemu di sebuah kedai teh tua di pinggiran kota. Dia sederhana, dengan mata tajam dan tangan penuh catatan. Aku bicara pelan, awalnya cuma 1-2 kalimat, tapi lama-lama semua tumpah. Tentang kantor, tentang skorsing, tentang pengawasan, tentang ancaman, bahkan tentang rasa bersalah, karena aku selamat. Sementara banyak yang lain masih tertindas di sana. Rania tak banyak bicara, dia hanya mendengarkan, kadang mencatat, kadang hanya menatap. Menurutmu, apa bagian paling berat dari semua ini? Tanyanya pelan. Aku diam sebentar. Bagian paling berat adalah tahu bahwa kebenaran tidak cukup untuk membuatmu aman. Dia menatapku, lalu berkata, tapi kamu tetap memilih bicara. Aku mengangguk, karena diam itu mematikan. Beberapa bulan kemudian, tulisannya tayang, bukan hanya di media lokal, tapi di jaringan internasional. Judulnya sederhana, Yusuf, The Man Who Refused to Be Silenced. Artikel itu viral, tapi kali ini, bukan hanya di kalangan media barat, para diaspora Muslim dari berbagai negara mulai mengirimiku pesan. Ada yang dari Uighur, ada dari Rohingya, ada dari Afrika Barat, bahkan dari Eropa Timur. Mereka semua bercerita tentang diskriminasi, tentang perasaan tak diinginkan, tentang jadi minoritas yang terus dijadikan target. Satu pesan membuatku terdiam. Lama, Kak Yusuf, aku kerja di pabrik pakaian di Guangzhou. Aku juga dari Xinjiang. Aku lihat berita kakak. Sekarang aku berani bilang ke bosku, saya mau salat. Kalau dia larang, saya siap pergi. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya suaraku sampai. Hari itu aku sadar, mungkin memang aku tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi aku bisa jadi titik awal. Aku mulai membuat platform kecil bernama Langit, yang sama tempat para pekerja muslim minoritas di seluruh dunia bisa menulis kisah mereka secara anonim, tentang ketidakadilan di tempat kerja, tentang dilema identitas, tentang perlawanan kecil yang sehari-hari di UK, yang kini juga tinggal di luar negeri setelah keluar dari pekerjaannya, membantu dari belakang layar. Kami membangun komunitas kecil, tapi nyata. Kadang kami mengadakan pertemuan daring, ada yang dari Prancis, ada yang dari India, ada juga dari Filipina. Semua punya cerita yang mirip, walau jarak mereka ribuan kilometer. Ternyata, diskriminasi itu global, tapi begitu pula solidaritas. Suatu sore, aku berjalan menyusuri Bosforus sendirian. Angin lap lembut, matahari hampir tenggelam di depan, langit membara oranye keemasan. Aku duduk di bangku kayu, lalu membuka surat elektronik dari kantor pusat. Isi suratnya, mereka ingin mengundangku berbicara dalam konferensi HM Dunia sebagai pembicara utama tentang hak pekerja minoritas dan kebebasan beragama di dunia teknologi. Aku membaca surat itu berulang-ulang, lalu tersenyum kecil. Dulu aku dibungkam, sekarang aku diminta bicara di depan dunia. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak menyerah saat semua orang ingin aku hilang. Dan saat aku menatap langit Istanbul yang mulai gelap, aku tahu, bawah langit yang sama, masih banyak Yusuf-Yusuf lain yang sedang bertahan. Tugas berikutnya adalah membuat mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ruangan itu penuh, cahaya terang menggantung di langit-langit, menyorot panggung besar berlapis karpet biru. Barisan kursi diisi oleh perwakilan negara, jurnalis, aktivis, dan pebisnis teknologi dari seluruh dunia. Di layar besar di belakangku tertulis, Global Human Rights Summit 2026 The First State Trade to Silence. Aku berdiri di belakang podium. Mikrofon di depanku terasa dingin di tangan kiri. Secarik catatan pidato yang sudah kuhafal. Tapi hari itu, aku tahu, aku tidak ingin baca teks. Aku ingin bicara sebagai Yusuf, sebagai anak imam dari Kashgar, sebagai Muslim dari tanah yang mencoba membuatku merasa aib. Sebagai manusia yang dulu dianggap virus di antara kabel-kabel kantor, dan kini berdiri di sini bukan karena disukai, tapi karena tak bisa lagi diabaikan. Apa kabar semuanya, kataku dengan suara pelan. Henin, nama saya Yusuf Ma, tapi sebelum kalian tahu saya lewat media dan artikel, saya dulu hanya engineer biasa di sebuah perusahaan teknologi di Cina. Tugas saya sederhana, membuat sistem bekerja, tapi karena saya Muslim,
Karena saya berasal dari Xinjiang, tugas itu jadi tidak sederhana. Beberapa wajah mulai menegang, beberapa lainnya menunduk. Saya dimata-matai, diinterogasi, difitnah menyebotas sistem. Dicopot dari proyek yang saya sendiri bangun. Bahkan keluarga saya, yang tidak tahu apa-apa, didatangi aparat. Semua, karena satu hal. Saya tidak sesuai dengan bentuk aman yang mereka inginkan. Aku menatap lurus ke arah penonton, tapi saya tidak berdiri di sini untuk mengeluh. Saya berdiri di sini untuk mengingatkan bahwa di balik setiap kode program, ada manusia, di balik sistem keamanan, ada hak dasar, dan di balik setiap laporan HR yang dibuat untuk menjatuhkan, ada seseorang yang hanya ingin dihormati sebagai manusia biasa. Aku berhenti sebentar. Napasku berat, tapi tetap stabil. Banyak orang bertanya, kenapa kamu tidak lari saja dari awal? Kenapa kamu tidak diam saja, seperti yang lain? Dan jawabanku selalu satu. Aku menunjuk ke layar belakangku, yang kini menampilkan foto lama. Aku kecil, berdiri di depan masjid kampung, memegang mushaf kecil yang sudah lecek, karena saya tumbuh dari keluarga yang mengajarkan bahwa kebenaran, meski pahit, tidak boleh disembunyikan, dan bahwa harga dari diam kadang lebih mahal daripada harga dari bicara. Beberapa kamera mulai merekam lebih dekat. Kilatan lampu dari jurnalis menyala, tapi aku tidak peduli. Banyak dari kalian di ruangan ini adalah pemilik perusahaan teknologi, pemimpin divisi SDM, atau pembuat kebijakan. Saya mohon satu hal, jangan jadikan kata diversity hanya pajangan di website. Jangan rekrut kami hanya untuk angka presentasi, dan jangan bungkam kami saat kami bicara tentang luka yang kalian torehkan. Suasana tegang, tapi aku lanjut, karena minoritas bukan hanya statistik. Kami bukan logo, bukan agenda marketing. Kami punya suara, kami punya luka, dan kini kami punya panggung. Aku menatap ruangan sekali lagi. Dan jika kalian tidak beri kami ruang, kami akan buat sendiri. Tepuk tangan pertama datang dari sisi kiri, lalu kanan, lalu perlahan. Seluruh ruangan berdering, standing ovation. Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk menikmati pujian, tapi untuk mengingat semua rasa sakit yang membawaku ke titik ini. Setiap ejekan, setiap tatapan sinis, setiap malam yang kulewati sendirian di ruang kerja yang sepi, setiap ancaman yang datang hanya karena aku tetap memilih salat. Semua itu kini berubah jadi kekuatan. Setelah konferensi, banyak yang menghampiriku. Beberapa CEO ingin bicara soal regulasi kerja dan kebebasan beragama. Beberapa aktivis ingin mengangkat langit yang sama ke level global. Bahkan ada anggota parlemen dari Kanada dan Belanda yang bilang mereka ingin bawa kisahku ke sidang HM dunia. Tapi yang paling menyentuh adalah satu pria tua yang datang dari belakang panggung dengan mata basah dan suara bergetar. Nama saya Abdul Hakim. Saya dari Kazakhstan. Saya dulu pernah kerja di pabrik di Shenzhen. Saya juga dari Xinjiang. Waktu saya baca cerita kamu, saya menangis karena akhirnya ada yang bicara. Kami berpelukan di tengah kerumunan. Dua generasi, dua jalan hidup, tapi luka yang sama. Malam itu, aku kembali ke apartemen hotel, sendirian, tapi tidak kesepian. Aku buka laptop, masuk ke platform langit yang sama. Ada satu kisah baru dari seseorang bernama Hambanan Tersembunyi. Aku kerja di sektor logistik di Provinsi Hebei. Aku Muslim. Aku takut bicara, tapi setelah lihat Yusuf di panggung, aku ingin bicara juga. Aku ingin bilang, kami ada, kami melihat, dan kami tidak akan diam selamanya. Aku tersenyum, aku balas. Tidak ada suara yang terlalu kecil, tidak ada luka yang terlalu sepi. Kamu tidak sendiri. Aku tutup laptop, lalu kupandang langit dari balik jendela. Bukan langit Beijing, bukan langit Kassegar, bukan langit Istanbul, tapi langit yang sama, yang menaungi semua dari kita yang pernah dibungkam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.